Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman pecinta tanaman hias, kita kembali lagi di Kebun Rafa ya. Untuk kesempatan kali ini Kebun Rafa ingin berbagi sedikit tips cara merawat Aglonema succum agar Aglonema succum bisa tampil merah merona dan tumbuh subur. Aglonema succum pernah booming waktu sekitar 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Aglonema ini sempat banyak peminatnya dan sampai sekarang masih banyak yang ingin memilikinya. Kenapa sih Aglonema succum banyak peminatnya? Hal itu dikarenakan warna daun Aglonema ini sangat menarik ya teman-teman. Warna daunnya merah merona dan warnanya merah full ya. Nah seperti ini nih, ini banyak peminatnya, biasanya bunda-bunda ya, tidak terkecuali buat yang bapak-bapak juga ya, panda-panda kan ada bunda dan ada panda ya. Oke teman-teman, bagaimana sih agar Aglonema succum bisa tampil seperti ini, bisa memiliki warna yang cerah, warna yang merah merona seperti ini ya. Dulu sekitar 2 tahun lalu Aglonema ini memiliki harga yang cukup tinggi ya teman-teman, karena peminatnya banyak sehingga Aglonema ini memiliki harga yang tinggi. Dan saat itu banyak Aglonema impor ya. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang masih menghobi Aglonema, awal mula membeli Aglonema pasti kadang ada yang lonyot, ada yang busuk, itu udah seperti biasa ya. Karena yang kita beli waktu itu Aglonema impor dengan harga yang cukup tinggi. Nah kenapa sih kok Aglonema baru beli 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu kok lama-lama daunnya habis ya, satu persatu tuh kena busuk, nah dan pada akhirnya mati ya. Saya juga waktu itu juga pernah beli teman-teman, waktu itu harga 300, sekitar 300 sampai 400an ya. Itu aja ukurannya masih remaja teman-teman, itu remaja sekitar 5 sampai 6 daun ya waktu itu. Jadi ukurannya aja masih kecil, daunnya mungkin seperti ini ya, masih kecil seperti ini dengan jumlah yang 5 sampai 6 daun. Nah sekarang untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi tips teman-teman bagaimana merawat Aglonema succum ini agar warna merahnya muncul ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman itu Aglonemanya banyak yang muncul warnanya hijau ya. Nah warnanya hijau, tidak full merah seperti ini ya. Yang tips yang pertama, ini sebenarnya harus Aglonema ini harus terkena cukup sinar matahari ya teman-teman, entah itu matahari pagi atau matahari sore. Kenapa? Karena dengan adanya sinar matahari maka warna ini akan muncul teman-teman, warna merahnya akan muncul. Coba teman-teman kasih di dalam rumah atau di teras ya, yang mataharinya, sinar mataharinya sedikit, itu pasti warnanya akan dominan hijau. Kenapa? Karena Aglonema ini jika ditempatkan di dalam rumah itu dia kan butuh sinar matahari untuk fotosintesis, dan dengan cara adaptasinya dia akan mengeluarkan banyak warna hijau teman-teman, untuk agar dia stabil ya, untuk memperoleh makanan sendiri dari fotosintesis. Nah jika teman-teman itu sering menjemur Aglonema succum di bawah sinar matahari pagi, itu maksimal jam 9 pagi, itu hasilnya akan merah seperti ini teman-teman. Tapi jika teman-teman memiliki greenhouse itu sudah cukup teman-teman, karena siang hari juga tetap terkena sinar matahari, tapi mataharinya tidak langsung mengenai Aglonema, dia akan itu tidak seluruhnya teman-teman, jadi dia udah terkena
paranet dulu, sehingga sinar matahari yang terkena di aglonema itu cukup, sehingga akan menimbulkan warna yang seperti ini. Itu yang tips pertama ya teman-teman. Untuk tips yang kedua, jangan terlalu banyak memberi aglonema yang berwarna merah seperti ini teman-teman. Ini menggunakan pupuk daun. Karena apa? Karena pupuk daun itu biasanya dia akan menghasilkan daun baru yang lebih dominan hijau, karena dia kan pupuk daun, dia kan akan mempermudah fotosintesis, jadi dia akan menghasilkan warna daun yang lebih dominan hijau. Jadi untuk pengaplikasiannya untuk aglonema yang merah sebaiknya minimalisir aja ya teman-teman, jangan terlalu sering memakai pupuk daun. Nah, untuk mensiasatinya agar aglonema succom ini bisa tumbuh subur, nah itu biasa menggunakan, kita fullkan di medianya teman-teman. Nah, medianya kita cukupkan nutrisinya sehingga dia tidak terlalu banyak tergantung dengan pupuk daun. Nah, nutrisinya harus kita optimalkan nutrisi di media. Itu bisa menggunakan media yang itu ya teman-teman, 7 bahan di yang udah saya video di sebelumnya itu juga full nutrisi. Selain itu juga kita pakai pupuk itu slow release ya, entah pupuk merah atau osmokot. Nah itu biasanya saya pakai itu. Ini aja udah sekitar 4 bulan lebih saya tidak pakai pupuk daun teman-teman. Dulu sering saya pakai pupuk daun itu yang saya spray di daun, tapi ini 4 bulan lebih udah saya tidak pakai pupuk itu. Ini malah hasilnya lebih merah merona seperti ini teman-teman. Ini tidak saya lakukan cuma untuk aglonema succom ya, tapi yang aglonema berwarna merah seperti itu teman-teman. Ada red anjamani maupun pink katrina saya juga pakai itu, hasilnya juga bagus. Jadi minimalisirkan untuk penggunaan pupuk daun. Nah, itu ya teman-teman, biasanya itu faktor yang berpengaruh agar aglonema ini bisa tumbuh subur dan merah merona. Mungkin 2 tips itu ya. Untuk perlakuan yang lain mungkin untuk perawatan aja ya, seperti pestisida maupun B1 itu juga rutin saya gunakan, biasanya 2 minggu secara berselang-seling. Jadi itu untuk perawatan terhadap penyakitnya aja. Untuk perawatan agar aglonema merah itu cuma itu teman-teman, sebenarnya 2 itu. Jangan sering-sering pakai pupuk daun, dan yang kedua kita rajin-rajin jemur aglonema berwarna merah seperti ini. Mungkin jadi gitu ya teman-teman, sedikit tips dari Kebun Rafa. Semoga bermanfaat ya, dan semoga tanaman teman-teman di rumah aglonema, khususnya aglonema yang berwarna merah, bisa seperti ini ya, subur-subur dan merah merona seperti ini. Dan jangan lupa tetap semangat beraglonema ya, karena aglonema itu keindahannya luar biasa. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.